pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum kita menempuh UTS. Masih materi yang sama di pertemuan 6 kemarin terkait dengan home office and branch relationship. Referensi yang kita gunakan dari buku Advanced Accounting karangan Drebin, chapter 7 dan 8. Slide ini dipersiapkan oleh Pak Kuat Slamet, saya Erwin Adiat. Topik kita kali ini masih melanjutkan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ke-6 kemarin kita sudah membahas yang pertama perbedaan agen dan cabang sekilas. Kemudian kita membahas terkait dengan jurnal pencatatan, jurnal accounting untuk pengiriman uang antar cabang, barang dagangan antar cabang, termasuk pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang dengan harga di atas harga pokok atau dengan harga jual eceran. Nah, kali ini, di pertemuan ini, kita akan membahas terkait dengan penyusunan laporan keuangan gabungan atau Combined Financial Statement antara kantor pusat dengan kantor cabangnya. Untuk mempermudah pemahaman kita dalam memahami penyusunan laporan keuangan gabungan atau Combined Financial Statement, kita akan langsung membahas contoh kasus, contoh soal terkait dengan penyusunan laporan keuangan gabungan ini ya. Berikut ini disajikan data neraca atau laporan posisi keuangan kantor pusat, kantor cabang, dan neraca gabungan PT Ready untuk per 31 Desember 2014. Ini adalah neraca atau laporan posisi keuangan untuk home office-nya. Perhatikan di situ ada cash jumlah 25.000, kemudian ada account receivables jumlah 60.000, merchandise inventory jumlah 100.000, kemudian ada equipment 30.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya sebesar 12.000 sehingga net equipment-nya sebesar 18.000. Nah, perhatikan di sini ada akun branch yang muncul karena ada transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang sejumlah 78.500. Kemudian perhatikan juga ada account unrealized intercompany inventory profit menjadi kontra akunnya branch. Ini juga muncul karena terjadi transaksi antar kantor pusat, pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang yang di atas harga pokok, sehingga akan mencatat unrealized intercompany inventory profit yang kita bahas setelah pertemuan sebelumnya, sehingga net branch-nya menjadi 73.500. Total asetnya 276.500. Nah, di sisi liabilities ada account payable 40.000, kemudian di stockholders equity ada capital stock, ada return earning. Jumlahnya sama, balance antara aset dan liabilities dan stockholder equity-nya. Ini adalah neraca untuk home office-nya. Berikutnya, ini adalah neraca laporan posisi keuangan untuk cabangnya. Ini contohnya hanya satu cabang. Tidak menutup kemungkinan dari suatu perusahaan memiliki lebih dari satu cabang. Bisa puluhan, bisa sampai ratusan juga. Nah, nanti masing-masing akan membuat neraca masing-masing untuk kantor cabangnya. Nah, ini salah satu contoh, ini hanya satu cabang yang kita bahas kali ini. Ada akun cash 10.000 di cabang, kemudian akun receivable 20.000, merchandise inventory 45.000, kemudian dia punya equipment dan akumulasi depresiasinya, net asetnya, net equipmentnya 13.500, totalnya 88.500. Kemudian di sisi liabilities ada account payable 10.000, kemudian ada akun home office sejumlah 78.500 sehingga total liabilities dan stockholders equity-nya sama 88.500. Perhatikan di sini bahwa akun home office di sini branch, akun home office sejumlah 78.500 di branch, jumlahnya pasti akan sama dengan akun branch-nya untuk di akun home office. Kalau misalnya sama-sama dibandingkan, maka jumlahnya akan sama. Jumlah 78.500. Nah, dari neraca home office dan branch ini kemudian digabungkan
Combine balance sheet-nya, ini adalah combine balance sheet-nya untuk home office and branch. Cash-nya tadi berarti dijumlahkan dari cash-nya kantor pusat dan kantor cabang, totalnya menjadi 35.000. Begitu juga dengan account receivable menjadi 80.000, merchandise inventory menjadi 140.000, equipment-nya kemudian net equipment-nya 31.500, totalnya 286.500. Di sisi liabilities dan stockholders equity 50.000 untuk accounts payable-nya, capital stock 200, return earning 36.500, totalnya sama 28.600. Nah, perhatikan di sini bahwa sudah tidak ada lagi account branch, account home office, dan account unrealized intercompany profit, inventory profit. Nanti ketika dikombine, konsepnya hampir sama dengan laporan konsolidasi sebelumnya. Jadi yang transaksi antar pusat dan cabang nanti akan kita eliminasi. Ini adalah penjelasan dan data tambahan terkait dengan neraca atau laporan posisi keuangan PT Ready di 31 Desember 2014 tadi. Nah, saldo inventory pada kantor cabang per 31 Desember 2014 tadi yang terdiri dari barang dagangan yang berasal dari pengiriman oleh kantor pusat sebesar 25.000 dan pembelian langsung dari supplier lokal sebesar 20.000. Jadi dari total inventory sejumlah 45.000 yang ada di kantor cabang tadi, 25.000-nya itu berasal dari kantor pusat, 20.000-nya hasil dari pembelian secara langsung dari supplier lokal oleh kantor cabang sendiri. Kemudian, harga barang dagangan yang dibebankan oleh kantor pusat ke kantor cabang adalah sebesar 25% di atas cost-nya. Jadi yang tercatat di kantor cabang itu berarti sudah ditambah dengan 25% di atas cost yang sebenarnya tercatat di atau cost yang sebenarnya ada atas inventory itu dan tercatat di kantor pusat. Kemudian selama tahun 2015, kantor pusat dan kantor cabang melakukan transaksi sebagai berikut menggunakan sistem periodik untuk pencatatan inventory-nya. Yang pertama yaitu membeli barang dagangan secara kredit di kantor pusat 220, di kantor cabang 25.000. Kemudian transaksi yang kedua, kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang yang cost-nya sebesar 48.000 dan dibebankan ke kantor cabang sesuai dengan ketentuan tadi 25% di atas cost-nya. Sehingga nanti di kantor cabang akan dicatat sebesar 48.000 dikalikan dengan 125%, totalnya menjadi 60.000. Berikutnya, transaksi yang ketiga adalah penjualan barang dagangan secara kredit. Penjualan barang dagangan secara kredit di kantor pusat 300.000 dan di kantor cabang 125.000. Transaksi yang keempat ada penagihan piutang dagang, kantor pusat 305.000 dan kantor cabang 115.000. Berikutnya di transaksi kelima ada pembayaran utang dagang untuk kantor pusat 200.000, kemudian di kantor cabangnya sebesar 30.000. Transaksi yang keenam, ada pembayaran biaya-biaya operasional secara tunai di kantor pusat 47.000 dan di kantor cabang 17.750. Transaksi yang ketujuh, kantor pusat mengumumkan dan sekaligus membayarkan dividen kepada pemegang saham sebesar 25.000 dan transaksi ke-8, kantor cabang mengirimkan uang ke kantor pusat sebesar 30.000. Nah, ini adalah data untuk penyesuaian dan penutupan akhir tahun. Biaya depresiasi tahunan equipment di kantor pusat sebesar 3.000 dan di kantor cabang sebesar 2.250. Berikutnya, menutup saldo awal tahun barang dagangan ke akun income summary, karena tadi pencatatannya menggunakan sistem periodik. Kemudian, saldo akhir tahun barang dagangan berdasarkan hasil stok opnam, ini adalah saldo akhir tahun barang dagangannya, di kantor pusat sebesar 80.000
dan di kantor cabang sebesar 30.000 yang berasal dari pembelian dari pihak ketiga yang dibeli langsung oleh kantor cabang sebesar 10.000 dan yang berasal dari pengiriman kantor pusat sebesar 20.000. Nah, ini data-data yang nanti akan kita gunakan untuk adjustment dan penutupan di akhir tahun. Berikutnya kita akan melakukan jurnal pencatatan atas seluruh transaksi tadi. Yang pertama, yang transaksi pertama tadi terjadi pembelian kredit di kantor pusat sebesar 220.000 dan di kantor cabang sebesar 25.000 karena menggunakan sistem periodik sehingga kita akan memunculkan akun purchases. Purchases pada akun payable di kantor pusat sebesar 220.000 dan purchases pada akun payable di kantor cabang sebesar 25.000. Untuk transaksi yang pertama, berikutnya transaksi yang kedua, pengiriman barang dagangan. Jadi tadi ada barang dagangan yang cost-nya sebesar 48.000 dikirimkan dari kantor pusat ke kantor cabang. Ingat bahwa ada kantor cabang menggunakan 25% di atas harga pokok pengiriman barang dagangannya. Sehingga untuk pencatatan di kantor pusat akan mencatat shipment to branch-nya sebesar 48.000. Ini adalah barang yang dikirimkan, cost-nya. Kemudian yang tercatat di akun branch-nya akan dikalikan dengan 125%, dari markup 25%, sehingga totalnya adalah 60.000. Selisihnya di sisi kredit akan muncul unrealized intercompany inventory profit sebesar 12.000. Itu adalah jurnal untuk di kantor pusatnya. Sedangkan di kantor cabangnya, dia akan mencatat shipment from home office pada home office-nya sebesar 60.000. Jadi sebesar yang memang sudah ditambahkan dengan 25% tadi. Ini adalah transaksi yang kedua. Berikutnya yang transaksi yang ketiga, terjadi penjualan kredit di kantor cabang sebesar 300.000 dan di kantor pusat sebesar 300.000 dan di kantor cabang sebesar 125.000. Penjualan secara kredit, maka jurnalnya akan muncul account receivable pada sales sebesar 300.000 di kantor pusat dan account receivable pada sales sebesar 125.000 untuk kantor cabang. Ini adalah transaksi yang ketiga. Transaksi yang keempat, ada penagihan piutang dagang, jadi berhasil menagih piutang dagangnya, collection-nya berhasil. Di kantor pusat berhasil memperoleh 305.000 dan di kantor cabang berhasil memperoleh 115.000. Memperoleh penagihan account receivable, maka menambah cash dan akan mengurangi account receivable, sehingga jurnalnya adalah cash pada account receivable di sisi kantor pusat 305.000 dan cash pada account receivable di kantor cabang sebesar 115.000. Transaksi yang kelima, pembayaran utang dagang, berarti mengurangi account payable dan mengurangi cash untuk membayar utangnya. Di kantor pusat membayar sejumlah 200.000 dan di kantor cabang membayar sejumlah 30.000. Jurnalnya account payable pada cash sebesar 200.000 untuk kantor pusat, account payable pada cash sebesar 30.000 untuk kantor cabang. Ini adalah transaksi yang kelima. Transaksi yang keenam adalah pembayaran biaya operasional. Pembayaran biaya operasional ini di kantor pusat jumlah 47.000 dan di kantor cabang sejumlah 17.750 dibayar secara tunai, sehingga jurnalnya adalah expenses pada cash untuk kantor pusat 47.000, expenses pada cash sejumlah 17.750 untuk di kantor cabang. Transaksi yang ketujuh, pengumuman dan pembayaran dividen. Tadi ada transaksi yang ketujuh adalah kantor pusat mengumumkan dan langsung membayar dividennya sejumlah 25.000. Sehingga ada jurnal di kantor pusat dividen pada cash sejumlah 25.000. Di kantor cabang nggak ada jurnal apapun, karena ini terjadinya transaksinya di kantor pusat. Berikutnya untuk transaksi yang ke-8, kantor cabang mengirimkan uang ke kantor pusat. Ini merupakan pengiriman uang hasil penjualannya.
sejumlah 30.000, sehingga di kantor pusat dia akan menerima cash, cash-nya bertambah, dan di sisi kreditnya akan dikurangi akun branch-nya, sehingga muncul jurnal cash pada branch jumlah 30.000. Sebaliknya di kantor cabang dia mengeluarkan cash sehingga cash-nya berkurang di sisi kredit, kemudian di sisi debitnya akan dikurangkan ke account home office-nya, sehingga jurnalnya adalah home office pada cash sejumlah 30.000. Itu adalah seluruh transaksi tadi 1 sampai 8, kemudian ada penyesuaian-penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang pertama ke-9 kita catat sebagai nomor 9, penyesuaian atas depresiasi, pengakuan beban depresiasi. Beban depresiasi tahunannya untuk kantor pusat tadi sejumlah 3.000 dan di kantor cabang sejumlah 2.250, sehingga kita akan mengakui beban depresiasi, depreciation expense pada accumulated depreciation sejumlah 3.000 di kantor pusat dan depreciation expense pada accumulated depreciation sejumlah 2.250 untuk kantor cabang. Kemudian penyesuaian berikutnya closing atas inventory awal, karena tadi menggunakan sistem periodik, kita akan melakukan jurnal closing untuk inventory awal. Inventory awal kita close ke income summary sejumlah 100.000, income summary pada merchandise inventory sejumlah 100.000 untuk kantor pusat. Kemudian income summary pada merchandise inventory sejumlah 45.000 untuk kantor cabang. Ini adalah inventory awal yang kita tutup terlebih dahulu. Berikutnya kita munculkan saldo akhir inventorinya berdasarkan hasil opnam tadi. Kita catat dan kita tandingkan ke income summary. Mencatat saldo akhir inventory, muncullah merchandise inventory sejumlah 80.000, kreditnya income summary pada income summary di kantor pusat. Kemudian merchandise inventory pada income summary sejumlah 30.000 untuk kantor cabang. Berikutnya, setelah kita melakukan jurnal pencatatan tadi, seperti biasa, alur akuntansi normal. Setelah jurnal, maka kita akan posting ke buku besar. Nah, ini adalah contoh saldo buku besar untuk beberapa account. Nah, ini adalah saldo buku besar akun unrealized intercompany inventory profit. Nah, kalau kita lihat saldo unrealized intercompany inventory profit, saldo awal di 1 Januari 2015 jumlah 5.000. Jadi kalau kita hitung 5.000 ini berarti berasal dari merchandise inventory atau shipment to branch yang kita catat sejumlah 25.000. Yang cost-nya sebenarnya hanya sebesar 20.000. Jadi 25% di atas cost, saldo awal unrealized intercompany inventory profit jumlah 5.000. Kemudian tadi ada transaksi selama periode 2015, ada pengiriman ke kantor cabang. Kemudian kita mencatat adanya akun unrealized intercompany inventory profit sejumlah 12.000, sehingga saldo akhir untuk unrealized intercompany inventory profit sebelum penyesuaian adalah sejumlah 17.000. Berikutnya ini adalah buku besar branch. Buku besar branch ini berarti masih di kantor pusat. Di kantor pusat, saldo awal branch-nya adalah sejumlah 78.500. Kemudian tadi ada transaksi pengiriman barang dagangan, sehingga muncul branch di sisi debit, jadi shipment sejumlah 60.000. Kemudian ada transaksi pengiriman uang dari kantor cabang dan mengurangi branch-nya sejumlah 30.000, sehingga saldo akhir branch-nya adalah sejumlah 108.500 saldo debit. Kemudian kalau kita lihat di pembukuan kantor cabang, akan muncul akun home office-nya. Akun home office tadi saldo awalnya adalah sejumlah 78.500. Kemudian ada transaksi pengiriman barang dari kantor pusat tadi nilainya sejumlah 60.000 sehingga menambah akun home office-nya 60.000.
Dan ada pengiriman uang ke kantor pusat, mengurangi akun home office-nya sejumlah 30.000, sehingga saldo akhirnya adalah 108.500 saldo kredit. Nah, perhatikan di sini antara pencatatan kantor pusat untuk akun branch dan kantor cabang untuk akun home office, saldonya pasti akan sama, sejumlah 108.500. Kalau di kantor pusat akun branch-nya di sisi debit, saldo debit. Untuk kantor cabang, akun home office-nya berarti di sisi kredit. Nah, setelah kita melakukan posting ke buku besar, setelah jurnal, kemudian posting ke buku besar, nah, sebelum kita menyusun laporan keuangan, maka kita akan menyiapkan worksheet-nya, kertas kerjanya. Jadi kita akan mengumpulkan seluruh akun-akun yang bersaldo debit, kemudian kita kelompokkan di bagian awal di atas, kita kelompokkan untuk akun-akun yang bersaldo debit, saldo normalnya debit, dan akun-akun yang saldo normalnya kredit. Nah, ini adalah kolom-kolom worksheet-nya. Yang pertama adalah home office-nya untuk mencatat jumlah-jumlah yang tercatat di dalam buku besar untuk masing-masing account di home office. Kemudian kolom berikutnya adalah branch, sama juga untuk mencatat untuk di sisi branch-nya, akun-akun branch-nya. Nah, ini contohnya hanya satu branch. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa branch, maka juga akan kita tampilkan branch 1, branch 2, branch 3, dan seterusnya. Nah, berikutnya nanti akan ada eliminasi kolom berikutnya. Kolom berikutnya kita akan mulai memisahkan mana-mana akun mana saja yang masuk ke dalam income statement dan akun mana saja yang masuk ke dalam balance sheet. Nah, kolom return earning ini hanya untuk membantu berapa sih jumlah net income yang akhirnya akan menambah nilai return earning. Nanti return earning akhirnya akan masuk ke dalam akun di balance sheet menjadi kolom perantara saja on return earning. Nah, kita masuk ke sisi debit. Sisi debit akun cash di home office ini seperti yang tadi sebenarnya kita lihat di saldo awalnya, kemudian ada transaksi jurnal transaksi tadi, kemudian muncullah diposting ke dalam buku besar sehingga saldo akhirnya 88.000. Nah, begitu seterusnya untuk seluruh akun-akun ini, baik itu cash, account receivable, kemudian ini merchandise inventory 1 Januari saldo awal, equipment, branch, dan seterusnya untuk sisi debit semuanya. Kemudian totalnya kita totalkan untuk sisi debitnya. Nah, kemudian untuk akun-akun yang bersaldo normal kredit, kita juga akan posting di sini, kita akan catat di sini, mulai dari unrealized intercompany inventory profit tadi, saldonya totalnya 17.000, kemudian akumulasi depresiasi, baik untuk home office maupun branch, kemudian akun home office, capital stock, return earning, sales, shipment to branch, ini saldo-saldo akun-akun yang memiliki saldo normal kredit ya. Kemudian di total jumlahnya pasti sama antara debit dan kredit baik home office maupun branch. Nah, perhatikan di sini akan ada muncul merchandise inventory di sisi atas debit dan di sisi kredit. Ini nanti untuk membantu kita karena kita mencatat menggunakan sistem periodik. Nah, ini adalah trial balance-nya, untuk home office dan branch. Berikutnya kita akan masuk ke kolom eliminasi. Kolom eliminasi ini adalah untuk mengeliminasi akun-akun resiprokal yang muncul karena adanya transaksi dari kantor pusat dan kantor cabang. Prinsipnya yang bersama dengan eliminasi di penyusunan laporan konsolidasi. Nah, yang pertama adalah yang A. Kita perhatikan dulu yang A ya. Yang A, kita akan menutup akun branch dan home office. Jadi kita akan menutup akun branch yang ada di kantor pusat
kita tutup, kita closing dengan akun home office di kantor cabang. Nah, sehingga akun branch di home office debit, kita close, maka kita eliminasi, kita jurnal di sisi kredit 108.500. Kemudian akun home office di sini di branch berarti di branch saldonya kredit sehingga kita close ke debit sejumlah 108.500. Ini adalah jurnal eliminasi yang pertama, menutup akun home office dan branch. Kemudian yang B adalah menutup akun resiprokal yang muncul dari transfer antar kantor pusat dan kantor cabang. Jadi kalau dalam kasus kita kali ini muncul karena ada pengiriman barang dagangan tadi sebenarnya. Jadi pengiriman barang dagangan sejumlah cost-nya 48.000, kemudian yang dicatat oleh branch adalah sejumlah 60.000. Sehingga muncul akun shipment from home office tadi sejumlah 60.000. Kemudian di sisi kantor pusatnya, home office-nya, kita akan menutup akun shipment to branch-nya. Jumlahnya adalah 48.000 tadi. Nah, yang 12.000 adalah unrealized intercompany inventory profit, jumlah 12.000. Ini adalah transaksi yang B. Kita close, shipment from home office-nya kita close, shipment to branch-nya kita close, termasuk unrealized intercompany inventory profit yang terkait dengan transaksi shipment ini. Ini adalah yang B. Kemudian yang C kita melakukan penyesuaian atas saldo awal yang muncul yang ada di branch. Karena tadi ada sejumlah saldo awalnya adalah 45.000, ya tadi 45.000. Kemudian yang 25.000 adalah dari barang dagangan yang dikirim dari kantor pusat, sehingga ketika dia mencatat 25.000, maka di situ sebenarnya ada nilai 5.000 yang terlalu tinggi diakui dari cost-nya, sehingga nilainya harus dikurangi. Jumlah 5.000 C. Nah, ini yang kita close adalah sisi unrealized inventory profit-nya. Jadi kita close juga. Itu adalah jurnal yang C. Kemudian yang jurnal yang ke D, jurnal yang D adalah melakukan penyesuaian atas inventory akhirnya. Jadi di inventory akhir masih ada sejumlah 4.000 yang kita perlu sesuaikan. Nanti perhitungannya di slide berikutnya ya. Nah, perhatikan bahwa di jurnal eliminasi ini nanti totalnya di sisi debit maupun kredit itu akan tetap sama sejumlah 177.500. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kolom income statement. Di kolom income statement ini berarti adalah akun-akun nominal yang akan masuk di sini. Perhatikan bahwa karena kita menggunakan sistem periodik, maka untuk menghitung berapa sih cost of goods sold-nya, berarti yang masuk ke dalam situ adalah percentage inventory awal, kemudian ditambah dengan purchases, kemudian dikurangi dengan inventory akhirnya. 140 ditambah dengan 245.000 dikurangi dengan 106.000. Nah, ini akan menjadi COGS-nya nanti ya. Nah, sales-nya dijumlahkan antara home office dan branch, totalnya adalah 425.000. Sales dikurangi dengan COGS yang sudah kita hitung tadi dan sudah kita masukkan ke sini tadi. Kemudian dikurangi juga dengan expenses, sehingga totalnya adalah total sisi debit 455.000, total sisi kredit jumlah 531.000, muncullah net income, jadi menghasilkan net income sebesar 76.000. Jadi ini masih di sisi debit untuk membuat balance. Pada net income ini sebenarnya saldo normalnya kredit ya, tapi di sini kita posting untuk saldo debit untuk membuat akun ini kolom ini menjadi balance, tetap balance. Nah,
76.000 ini adalah net income, kemudian net income akan menambah jumlah return earning-nya, sehingga dimasukkan ke dalam kolom return earning untuk di sisi kredit, akan menambah return earning awalnya. Nah, berikutnya return earning awalnya adalah sejumlah 36.500, sehingga totalnya adalah 112.500. Nah, perhatikan di situ ada akun dividen yang dibayarkan tadi, dia akan mengurangi nilai return earning-nya, sehingga saldo akhir return earning-nya adalah sejumlah 87.500. Totalnya akan sama. Nah, return earning ini juga saldo normalnya adalah kredit, sementara kita posting di sisi debit untuk mengecek apakah jumlahnya sama. Nah, kemudian return earning ini akan menjadi return earning di 31 Desember. Sehingga di kolom balance sheet kita akan posting di sisi kredit sejumlah 87.500. Ditambahkan dengan akun-akun debitnya adalah cash, jumlahnya 135.250, kemudian account receivable sejumlah 85.000, equipmentnya sejumlah 52.500, ini masih gross, belum dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Kemudian inventory akhirnya dan totalnya merchandise inventory untuk posisi 31 Desember totalnya adalah sejumlah 106.000. Ini sudah disesuaikan dengan transfer yang di atas cost tadi. Jadi memang udah real 106.000, sudah tidak overstated. Kemudian akumulasi depresiasinya 26.250, account payable 65.000, dan capital stock tetap 200.000. Return earning tadi 87.500, sehingga totalnya akan sama baik debit maupun kredit sejumlah 378.750. Nah, ini adalah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyesuaian dan pengeliminasian pada akhir tahun tadi. Jadi yang kita munculkan di jurnal eliminasi, di kolom eliminasi tadi, jurnalnya adalah sebenarnya seperti ini. Yang pertama tadi menutup akun home office dan akun branch, kan? Home office debit pada branch jumlah 108.500. Kemudian menutup akun yang terkait dengan pengiriman barang dagangan tadi, shipment to branch dan shipment from home office-nya, termasuk menutup unrealized intercompany inventory profit-nya tadi, shipment to branch debit 48.000, unrealized intercompany inventory profit debit 12.000, dan shipment from home office kredit 60.000. Ini kita tutup. Nah, berikutnya penyesuaian nilai inventory awal agar sesuai dengan cost yang sesungguhnya yang sejumlah 5.000 tadi, sehingga kita akan close unrealized intercompany inventory profit-nya sejumlah 5.000. Kemudian saldo awalnya tadi sudah kita kurangi juga sejumlah 5.000 merchandise inventory untuk di Januari 1 Januari 2014. Menyesuaikan nilai inventory awal. Berikutnya menyesuaikan nilai inventory akhir. Jadi tadi yang sudah kita sesuaikan tadi, merchandise inventory di 31 Desember untuk di posisi income statement, mengurangi menambah COGS-nya, kemudian inventory akhirnya kita kurangi sejumlah 4.000 karena belum terrealisasi dan terjadi overstate di sisi kantor cabangnya, sehingga perlu dikurangi nilai inventory sejumlah yang tersisa saldo akhir. Nah, ini adalah terkait dengan jurnal-jurnal eliminasi tadi. Berikutnya ayat jurnal yang diperlukan untuk menutup akun-akun nominal. Ini seperti penutup akun jurnal penutup seperti biasanya. Jadi menutup akun-akun nominal. Sales kita close 300.000, shipment to branch jumlah 48.000, purchases, expenses, kemudian muncul ke income summary untuk di kantor pusat. Nah, untuk di kantor cabang sama juga, yang kita tutup adalah home office. Kalau di sisi kantor cabang, kan kita tutup ke income summary. Di kantor pusat 78, di kantor cabang 20.000. Sementara sejumlah itu, berikutnya
menutup pendapatan bersih kantor cabang ke akun home office. Jadi income summary-nya kita close, income summary pada home office jumlah 5.000. Ini terkait dengan pencatatan di akun di kantor cabang. Nah, berikutnya kantor pusat akan mencatat pendapatan bersih dari kantor cabang. Branch income muncul 5.000 pada branch income jumlah 5.000. Ini kantor pusat mencatat pendapatan bersih kantor cabang. Berikutnya melakukan penyesuaian terhadap saldo unrealized intercompany inventory profit untuk memperbaiki income kantor cabang. Jadi tadi saldo sebelum penyesuaian adalah 17.000. Kemudian kita hitung tadi bahwa yang tersisa unrealized intercompany inventory profit yang tersisa yang belum terrealisasi adalah sejumlah 4.000 tadi kan. Nah, maka yang perlu disesuaikan yang sudah menjadi income yang boleh diakui sebagai income di branch adalah sejumlah 13.000. Sehingga di kantor pusat akan melakukan jurnal debit unrealized intercompany inventory profit pada branch income sejumlah 13.000. Berikutnya menutup branch income ke akun income summary untuk di kantor pusatnya. Totalnya nanti 18.000, sejumlah 18.000 total income, total branch income yang kita tutup ke income summary. Kemudian menutup saldo income summary ke return earning sejumlah 76.000 tadi. Tutup akun dividen juga akan kita tutup ke return earning sejumlah 25.000. Nah, berikutnya kalau kita sajikan tadi dari jurnal-jurnal tadi, kemudian kita susun laporan keuangannya. Ini adalah laporan laba ruginya, income statement-nya, combined income statement for home office and branch-nya untuk PT Ready. Sales-nya sejumlah 425.000. Kemudian untuk menghitung cost of goods sold-nya, lagi-lagi karena ini sistem periodik, merchandise awal 140.000 ditambah dengan purchases 240.000 sehingga total merchandise available for sales-nya adalah sejumlah 385.000 dikurangi dengan saldo akhir inventory-nya adalah sejumlah 106.000 sehingga dapat dihitung, dapat diketahui bahwa cost of goods sold-nya adalah 279.000. Sales dikurangi dengan COGS menjadi gross profit. Gross profit-nya sejumlah 146.000 dikurangi dengan expenses sebesar 75.000 sehingga net income-nya adalah sebesar 76.000. Berikutnya, kita masuk ke laporan posisi keuangan gabungannya, combined balance sheet for home office and branch-nya, and branch di 31 Desember 2015. Cash-nya sejumlah 135.250, kemudian account receivable 85.000, merchandise inventory sejumlah 106.000, kemudian equipment-nya 52.500 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya 26.500 sehingga net equipment-nya adalah sejumlah 26.250 sehingga total asetnya adalah sejumlah 352.500. Di sisi liabilities dan stockholders equity, untuk liabilities-nya ada account payable sejumlah 65.000, kemudian untuk bagian stockholders equity, capital stock sejumlah 200.000 ditambah dengan return earning sejumlah 87.500 sehingga totalnya 287.500. Total sisi liabilities dan stockholders equity adalah sejumlah 352.500 dan sama dengan sisi asetnya. Nah, itu tadi seluruh materi kita untuk pertemuan ke-7, materi terakhir sebelum ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terus jaga kesehatan
jangan lupa belajar untuk persiapan ujian, jangan lupa juga untuk tetap istirahat yang cukup. Terima kasih. Timur tragedi, engkau membabi buta.